Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 9. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya dari kelompok 9. Yang pertama saya sendiri, Sri Novita Sagi, yang kedua Livia Ngabito, yang ketiga Didin Samadi. Di sini saya akan membacakan materi kami, yaitu bab 8, penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, bagian A, pengertian hukum lingkungan, merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan atau regulatorio chain. Perencanaan kebijakan lingkungan sebagai mata rantai terakhir, banyak kalangan menganggap bahwa penegakan hukum lingkungan atau environmental law enforcement hanyalah melalui proses pengadilan. Anggapan seperti ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum lingkungan hanyalah bersifat represif, yaitu setelah terjadinya kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan. Padahal penegakan hukum lingkungan sebenarnya tidak hanya terbatas pada tindakan justisial atau dengan istilah meja hijaukan semata, melainkan bagaimana melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Bagian B, penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum lingkungan melalui sarana hukum administrasi atau yang populer disebut dengan penegakan hukum lingkungan administrasi atau administratif environmental law enforcement merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai penataan peraturan. Ada kelebihan hukum lingkungan administrasi dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya perdata dan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Mas Ahmad Santoso berikut ini. Yang pertama, penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan atau preventif. Yang kedua, penegak hukum administrasi yang bersifat pencegahan dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Yang ketiga, penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan, penataan atau pengawas, dan partisipasi dalam pengajuan keberatan dan meminta pejabat atau usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi. Perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan masih menurut Mas Ahmad Santoso paling tidak harus meliputi yang pertama izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian, yang kedua persyaratan dalam izin dan perujuk pada AMDAL, standar baku lingkungan, peraturan perundang-undangan, yang ketiga mekanisme pengawasan penataan, yang keempat keberadaan penjabat pengawas atau inspektur kualitas dan kualitas memadai, dan kelima sanksi administrasi. Kelima perangkat ini merupakan persyaratan awal demi efektivitas dari penegak hukum administrasi di bidang lingkungan hidup. Yang pertama, pengawasan. Ada prinsip umum dalam hukum lingkungan administrasi bahwa pejabat yang berwenang memberi izin bertanggung jawab terhadap penegak hukum lingkungan administrasi. Dengan demikian, pejabat yang berwenang memberi izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Pejabat atau instansi mana yang bertanggung jawab dalam pengawasan sangat tergantung pada jenis dan kewenangan perizinan. Yang kedua, sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, dan terutama ditunjukkan kepada pelindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki karakter reparatoir, yaitu memulihkan pada keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, melalui fungsi instrumental dan fungsi reparatoir tersebut, penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang ketiga, gugatan tata usaha. Di samping pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha atau Peradilan TUN, penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan TUN berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Peradilan TUN. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tujuan ganti rugi atau rehabilitas. Materi selanjutnya adalah tentang penegakan hukum lingkungan dalam bidang kebidanaan. yakni perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Perbuatan menebang kayu di hutan lindung, memburu, menangkap, dan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi atau perbuatan mengambil, merusak, dan memperjualbelikan tumbuhan yang dilindungi dapat juga dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Jadi dalam sistem hukum Indonesia, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah undang-undang. Ini yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya penegakan hukum lingkungan melalui gugatan perdata. Karena hukum perdata Indonesia lebih dekat dengan hukum perdata Belanda, maka pembahasan tentang fungsi hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan perlu dan relevan untuk lebih dahulu menempatkan pembahasan fungsi hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan perspektif penulis-penulis Belanda. Di Belanda, gugatan perbuatan melawan hukum dapat digunakan sebagai sarana penegakan hukum atas norma-norma hukum publik, seperti pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun ketentuan hukum perdata. Berikutnya norma-norma hukum lingkungan termasuk bagian norma-norma hukum publik. Jadi, penegakan atas norma-norma hukum lingkungan dibenarkan atas 3 bidang, yakni yang pertama, penegakan ketentuan bersifat larangan, di mana dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Beberapa peraturan perundang-undangan lingkungan melarang kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya larangan untuk memasukkan bahan berbahaya dan sejenisnya ke air permukaan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Wet Weron Training Overflow the Wateren. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan larangan semacam itu sesungguhnya termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 1401 PW. Yang kedua, penegakan ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan dalam izin. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan persyaratan-persyaratan yang secara sah telah ditetapkan dalam sebuah izin lingkungan dianggap tidak menurut hukum. Yang ketiga, penegakan terhadap ketetapan sanksi-sanksi. Gugatan penegakan hukum perdata pada akhirnya dapat memaksakan penataan terhadap keputusan sanksi hukum publik. Misalnya, dalam situasi setelah keputusan penutupan, tempat usaha itu tetap beroperasi, maka penduduk sekitar dan pihak berkepentingan lainnya dapat mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum, misalnya meminta pelarangan untuk melaksanakan kegiatan itu seterusnya. Terima kasih. Menuju efektivitas penegakan hukum lingkungan. Unsur sistem hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence and Friedman yang terdiri dari legal substance, legal structure, dan legal culture. Ketiganya sama-sama baik dan saling mendukung dalam rangka efektivitas penegakan hukum lingkungan. 1. Aspek substansi hukum peraturan perundang-undangan. Substansi peraturan perundang-undangan lingkungan yang baik merupakan salah satu aspek utama yang sangat mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan. Ada beberapa kelemahan substansi hukum sehingga perlu penyempurnaan atau pengaturan lebih lanjut untuk mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan, yaitu pertama, salah satu instrumen hukum baru dalam perencanaan lingkungan menurut Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 adalah
Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada pasal 9 sampai dengan pasal 11. Kemudian instrumen hukum baru lain dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat pada pasal 15 sampai dengan 18. Kemudian ketentuan perizinan lingkungan menurut Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, gerasi dengan izin usaha dan atau kegiatan. Kemudian perlu penyempurnaan ketentuan wajib analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kemudian desentralisasi lingkungan telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 terutama melalui pasal 63 dan 64 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. 2. Aspek kelembagaan dan aparatur penegak hukum. Penegakan hukum lingkungan akan efektif jika dilaksanakan oleh kelembagaan yang memiliki wewenang yang kuat, aparatur penegak hukum yang handal dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga dalam Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 tidak mengatur secara tegas kelembagaan lingkungan dimaksud, baik mengenai nomenklatur maupun tugas dan fungsinya. Dalam konteks otonomi daerah untuk memperkuat kelembagaan lingkungan di daerah menurut Arif Hidayat dan Aji Samekto ada beberapa usulan yang bisa dipertimbangkan yaitu yang pertama mempertegas kewenangan institusi pengendalian lingkungan di daerah yang selama ini tidaklah bersifat eksklusif tetapi bersifat inklusif. Efektif apabila masing-masing sektor bersedia untuk berkoordinasi dan tidak ada ego sektoral, tetapi ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perkuat dan menaati aturan hukum yang relevan dengan peran kelembagaan, misalnya seluruh kegiatan pembangunan harus didasarkan atas sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Kemudian pengembangan kapasitas sumber daya manusia dari aparat institusi pengelola lingkungan. Pengembangan ini selain diarahkan kepada kepemimpinan, juga pengembangan semangat korporat, yaitu semangat menjalankan visi dan misi institusi dengan paradigma berpikir tidak sekedar menjalankan tugas atau perintah atasan, tetapi benar-benar profesional dan etos melindungi lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dapat berjalan efektif apabila aparat institusinya mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian mendorong tumbuhnya dukungan legislatif dan eksekutif agar memiliki perhatian terhadap environmental right and justice. Yang terakhir, sistem monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas dan kinerja institusi lingkungan hidup dalam menjalankan visi dan misi dan fungsinya. Aspek budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat dalam pengertian kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh kepada hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Biasanya masyarakat akan patuh kepada hukum karena menganggap hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai berlaku di masyarakat atau menguntungkan bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara empiris memang ada nilai-nilai agama dan adat istiadat atau kearifan lokal yang selama ini berlaku dan dipatuhi masyarakat. Dengan demikian, ketentuan hukum yang diabstraksi dari nilai-nilai dan kearifan lokal tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan kata lain, memiliki keberlakuan faktual atau empiris. Karena itu, nilai-nilai kearifan lokal tentang lingkungan perlu terus digali dan dikembangkan dalam sistem hukum lingkungan nasional. Gagalnya penegakan hukum lingkungan berawal dari tidak adanya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang lingkungan. Sony Keraf dalam kata sambutan pada buku Mas Ahmad Santosa menegaskan bahwa penegakan hukum di bidang lingkungan untuk mencegah dan mengurangi berbagai kerusakan pencemaran lingkungan sangat tergantung pada adanya good governance. Hukum lingkungan hanya bisa menjadi efektif dalam satu good governance.